Jadi gini, Prof. Edi, singkat. boleh tanya nggak? Jadi ada orang yang dipenjara karena menghina Presiden Jokowi. Ada nggak sih? Sependek pengetahuan saya belum ada. Nggak ada sih. Ada nggak Memang sih? lebih ke doxing kayak gitu kan? Nah Ya. itu yang saya mau bilang bahwa saya nggak tahu. Jangan-jangan di dalam kebebasan berekspresi, doxing tuh bagian dari kebebasan. Kalau Anda tahu datanya Asfi terus dia beberin Asfi itu dulu begini. Is it? Doxing adalah kebebasan berekspresi maksudnya? Ya saya mau bilang itu Kalau doxingnya dengan meretas, nggak, dia mendapatkan makanya dengan bedakan meretas. dua hal, doxing sama meretas. Kalau meretas itu Saya melanggar bilang hukum. meretas Tapi itu jelas. Doxing itu mendoxing dilakukan dengan cara meretas. tanpa dapat Nggak, datanya makanya dua bagaimana? hal. Doxing tuh bisa tanpa meretas loh. Betul, tapi yang sedang kami bicarakan bagaimana dia bisa mendapatkan data pribadi tanpa meretas. Ya maksud saya adalah gini, kalau doxing kan kita harus pakai istilahnya jangan sampai rancu nih ya. Doxing itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Doxing dibenarkan. Dibenarkan secara demokrasi boleh dong. Jadi kita boleh mendoxing. Caranya seperti apa mendapatkan data pribadi Enggak, yang itu kan dibenarkan? tentang cara memperolehnya. Misalnya gini nih, Jadi Kur. undang-undang Saya tuh perlindungan data pribadi nggak perlu ya, Bang? Nggak ada di Indonesia. Bukan, saya tanya bukan nggak ada, nggak perlu ya? Enggak, saya nggak bilang nggak perlu. Saya bilang hari ini nih. Iya, karena secara pernyataan hukum, boleh berarti nggak Kalau perlu. ada orang yang ngomong Ade Armando itu dulu Kasih contoh faktual yang terjadi, Ya. jangan contoh Ade Armando. Ceritakan yang terjadi hari ini, ada seseorang yang WhatsApp-nya dimasukin, foto-fotonya disebar di media sosial. Anda contohkan itu, jangan contohkan sesuatu yang Nah, itu- sebenarnya itu dalam logika pembenar sorry, Anda. Kur, itu adalah peretasannya. Peretasan bermasalah. Itu harus dicari siapa yang meretas. Undang-undang ITE bilang nggak boleh. Anda tidak boleh menggunakan data pribadi orang. Pasal Itu jelas. 20, pasal Clear. 26 itu pasal 26 saya ingat Persis. betul. Tapi faktanya doxing itu adalah dengan menggunakan data-data pribadi, Bang Ade. Dan Nggak, kalau tadi Anda polisi dapat data pribadi tentang saya nggak sedang berhayal. Saya mau bilang begini, saya mengalami doxing, tapi doxing saya itu menurut saya cemen karena dia cuma bilang saya lahir di mana, nama istri saya apa, nama anak saya siapa, dia kerja sekolah di mana, dan sebagainya. So what buat saya? Karena Anda tidak aware dengan hak asasi manusia. Enggak. Itu yang paling penting. Anda tuh ini loh, saya bilang doxing tidak sama dengan peretasan. Yang bermasalah adalah peretasan. Kalau doxing, ya kalau data itu, ya misalnya contohnya tentang doxing, tentang Rizik lah. Ya, Rizik. Oke, bahwa dia ternyata tanda petik tuduhannya adalah bahwa dia punya hubungan ilegal dengan seorang. Saya dapat data itu, terus saya hajar tuh keluarganya Rizik. Bapak lu tuh bla 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 bla. Secara kebebasan berekspresi, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Itu adalah harga yang dibayar. Boleh, Asfi? kalau Boleh. doxing itu dipakai kemudian untuk membuat orang menyerang orang itu. Dan itu kan banyak ya, orang dipersekusi. Dia diposting untuk mengajak orang menyerang dia meskipun pakai bahasa yang tertutup. Karena itulah kita perlu undang-undang perlindungan data pribadi. Iya. Karena itu dan ada privasi. kalau itu saya hak setuju. privasi itu hak asasi manusia di Saya Kovenan Hak setuju. Sipil dan Politik loh Bang Adi Armando. Enggak, saya setuju. Hak privasi itu jangan dikatakan sepele itu. Manusia tidak bisa diganggu pribadinya, rumahnya, suratnya gitu ya. Jadi kita jangan mendowngrade itu menjadi nggak masalah kok diposting. Ada soal doxing yang menurut anak-anaknya. saya agak berbeda dari Bang Ade. Bung Bukan, Ade saya nggak sama mau Asfi. bilang bahwa doxing doxing itu- kalau menurut Bung Ade adalah selama informasi itu bisa didapat dari informasi No, Ros. Saya mau bilang kita bicara hukum. Maka sekarang saya tanya sama Prof. Pasal mana ya yang bilang bahwa saya tidak boleh mengirimkan melalui WhatsApp saya kepada Asfi tentang kehidupan pribadi Asfi? Pada akhirnya kita Nggak tidak ada, sedang kan? berbicara Nggak ada. tentang hukum. Kita sedang berbicara soal demokrasi. Oh, Bagaimana enggak. Kalau membangun soal etik, saya peradaban setuju. ini. Enggak, kalau Ya kan? etik saya setuju. Kalau tadi Secara moral itu kalau salah. tadi kata Pak Edi, polisi pakai kacamata kuda. Dalam kasus kekerasan seksual tidak. Begitu ya. Undang-undang KUHP mengatakan penyidik itu tugasnya mencari barang bukti, menemukan tersangkanya dan lain-lain. Tapi kalau ketika perempuan korban kekerasan seksual datang ke polisi, kata polisi, mana buktinya? Jangan-jangan nih kamu suka sama suka. Itu nggak pakai kacamata kuda. Jadi kita nggak bisa kemudian mengatakan dari posisi kita yang privilege itu bahwa apa yang diungkapkan oleh masyarakat itu tidak terjadi gitu. Nggak selesai persoalan hukum kita ini, negara hukum kita. Tapi ini menarik karena dalam berbagai survei selalu atau dalam berbagai catatan evaluatif terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam hal ini penegakan hukum kebebasan sipil, doxing ini selalu menjadi catatan kritis. Bagaimana aktivis mendapat doxing? Hari ini seorang Ade Armando mengatakan doxing itu bagian dari kebebasan berekspresi. Ini menarik.
Bagaimana Anda bisa menjawab atau kesesatan pikiran dari seorang Ade Armando bahwa doxing itu sebenarnya bagian dari kebebasan berekspresi, sebagai bagian yang selalu diperjuangkan oleh para aktivis? Ada informasi pribadi yang sebenarnya jamak dipahami oleh publik tidak mungkin dibongkar secara semena-mena. Kalau tadi kan Bang Ade Armando ini berusaha untuk menggiring para penonton masuk dalam pikiran dia sesuai dengan framing dia. Padahal itu hal yang jauh berbeda dengan kondisi faktual. Bagaimana rekan saya di ICW atau di tempat lain, itu luar biasa dihabisi handphonenya dan luar biasa dibongkar identitasnya. Itu peretasan? Peretasan dan doxing, kan dua hal itu yang selalu menjadi perdebatan di tengah masyarakat dan negara tidak ada kemauan untuk menindak itu. Jadi Bung Ade, apa yang dialami oleh teman-teman aktivis itu, doxing dan peretasan itu menjadi satu kesatuan dalam satu tarikan nafas ancaman. Tidak bisa dipisahkan. Kalau Bung Ade kan tadi dox. Yang harus dilaporkan ke polisi peretasannya. Itu peretasannya itu jahat banget. Dan seharusnya polisi bisa. Seperti juga sering kali teman-teman bilang, rada nggak mungkin ya polisi nggak bisa harusnya. Kecuali memang yang pelakunya barangkali datang dari entah mana gitu ya. Tapi menurut saya peretasan itu harus dilawan. Saya setuju. Membongkar informasi orang, makanya teman saya Denny Siregar itu ribut sama Telkomsel kan begitu. Kita belum berkesesuaian dalam soal doxing, tapi kita punya kesepakatan peretasan data-data pribadi harus kita lawan bersama. Harus ditindaklanjuti, betul. Tapi saya ingin katakan begini supaya juga penonton jangan salah. Nggak, doxing itu salah kok, secara etik. Secara etik itu nggak boleh, secara moral. Nah ini bagus Anda katakan, karena kalau tadi kita mengikuti, Anda seolah-olah memberikan legitimasi bagi banyak orang, doxing aja itu bagian dari kebebasan pribadi, karena begini, kebebasan berekspresi. Karena gini, teman-teman kan berusaha membangun sebuah narasi bahwa negara ini anti kebebasan. Ya, terus yang dijadikan contoh itu apa? Contohnya adalah doxing. Saya mau bilang kalau pertama pelaku doxingnya aja bukan negara sebenarnya. Nggak bisa dibuktikan juga bahwa pelaku doxingnya itu adalah orang-orang bayarannya pemerintah. Bisa aja orang-orang yang nggak suka karena atau taruhlah ada seorang pejabat saya dan saya membayar para buzzer saya yang Anda selalu katakan kan saya buzzer nih. Oke, saya bayar buzzer saya untuk menyerang Kurnia, ya. Apakah saya negara? Enggak, saya bukan negara. Mbak Rosi, tapi ada satu siklus yang terbentuk soal bagaimana doxing peretasan itu terjadi. Yang saya amati sejak tahun 2019 itu selalu terjadi ketika ada isu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika isu revisi Undang-Undang KPK, ratusan atau puluhan akademisi dihack handphonenya. Di UGM saya rasa ada beberapa akademisi yang juga kena hal itu. Proses calon pimpinan KPK seperti itu. Dalam isu tes wawasan kebangsaan, rekan saya sendiri di kantor lagi memoderatori sebuah acara, tiba-tiba di depan rumahnya ada puluhan ojek online. Entah siapa yang memesan itu dan ditujukan untuk mengganggu diskusi itu berjalan. Dan itu bukan hanya ICW saja yang kena, tapi teman kita di Kalimantan, Sulawesi itu menjadi hal yang lumrah. Sehingga kalau kita diskusi, oke, kita pakai platform mana nih yang aman. Ketika itu diucapkan oleh masyarakat, berarti kita sedang hidup di republik yang republik ketakutan, republik of fear sebenarnya. Dan satu lagi, tadi Bung Ande mengatakan begini, untuk memframing negara anti kebebasan. Bukan itu. Masalah kita ini nggak akan selesai-selesai kalau kritik publik selalu di-framing bahwa ini ada upaya membuat persepsi pemerintahan Jokowi buruk. Nggak peduli saya presidennya siapa, YLBH itu nggak peduli presidennya siapa. Yang kami pedulikan bukan agar ada framing negara anti kebebasan atau apapun, tapi agar masalah selesai, tidak ada korban lagi, titik. Demokrasi terjaga sesuai dengan negara hukum Republik Indonesia itu.